Ye. Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Sudah melaksanakan belum? Belajar dengan sungguh-sungguh kalian. Yang kedua, saling menghormati. Masih ada yang bertengkar tidak? Tidak. Jangan sampai. Kalian harus menciptakan budaya positif di sekolah. Kemudian yang ketiga, jangan menyakiti hati teman kalian. Betul tidak? Betul. Ya. Kemudian menyimpan barang kita. Mulai besok sepatu harus disimpan di mana? Tapi tidak boleh ada yang jahil. Disumputkan. Tidak boleh ya. Kita harus saling menjaga. Kemudian Kelas selalu bersih dan nyaman. selalu bersih dan rapi. Kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian melaksanakan apa setiap hari? Piket. Kalau ada yang tidak piket nanti bilang ke ibu. Siap mau dilaksanakan semua kegiatan kelas? Gerak. Luruskan. Gerak. Barisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Turun. Ini sholat sunnah yang dilaksanakan sendiri, cuma sekarang kita pelaksanaannya bersama-sama ya. Jadi tidak seperti sholat fardu ya, ada imam, ada makmum. Nah sekarang kalaupun ada yang menjadi imamnya, upami aya nu janten imam, sanes berarti imam seperti sholat fardu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat taufik dan hidayahnya kita dapat bertemu bersama dalam acara aksi nyata modul 1.4. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Bapak Guru yang saya hormati pula, anak-anak Ibu sekalian, Ibu sayangi. Dalam kesempatan ini sebelumnya kita ucapkan basmalah untuk kelancaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Saya Yuda Rahayu, SPD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sumedang dengan pengajar praktik Ibu Yunisi SPD dan fasilitator Pak Slamet Raharjuan PD. Materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang saya ingin menyuruh ibu sekalian, bapak ibu sekalian untuk mengepalkan tangan. Nanti saya diberi kertas di sini satu-satu. Di sini ibu menuliskan benda atau sesuatu yang ada dalam pikiran ibu, di mana benda atau hal yang dipikirkan oleh ibu bapak ini adalah hal yang sangat berharga. Segala sesuatu ini sangat berharga dan jika dibujuk oleh orang lain, jika dirayu hal tersebut tidak boleh dikasih tahu. Namun apabila itu bermanfaat boleh dikasih tahu. Tapi ini sesuatu hal yang berharga di sini. Saya ingin ibu bapak yang sangat berharga dan ini tidak akan pernah dilepaskan oleh bapak ibu. Silakan boleh ditulis benda atau sesuatu yang sangat berharga yang benda atau sesuatu apapun yang menurut ibu berharga ini tidak boleh dimiliki orang lain gitu. Dan ini sangat berharga, tidak boleh diambil siapapun seperti itu. Coba ditulis. Silakan Bapak Ibu, waktunya 1 menit saja, tidak usah lama-lama dan tidak usah takut salah, nggak apa-apa. Ini sesuatu yang lebih berharga. Sudah? Ibu Nek boleh tidak saya melihat apa yang ibu tulis? Boleh. Yakin? Yakin. Tadi menurut saya boleh dikasihkan atau boleh tidak, karena ini sesuatu yang sangat berharga tidak. Tapi ada sesuatu boleh ini bermanfaat, nggak apa-apa seperti itu. Menurut Bu Neng apa yang ada dalam kepala tangan Bu Neng? Apa alasannya Bu Neng menuliskan kata handphone di tangan dan di genggam itu, dan alasan kenapa boleh diberitahu kepada orang lain? Handphone di sini memang kepemilikan saya sendiri. Namun jika ada orang lain yang mau meminjam atau membutuhkan, saya akan memberikan handphone tersebut, tetapi tidak akan menjadi milik orang tersebut. Nantinya handphone tersebut akan kembali lagi ke saya sesuai dengan yang dibutuhkan dengan orang tersebut. Ya, sepemikiran juga, tapi kadang-kadang handphone itu juga kita tidak boleh diberikan kepada orang lain. Kita juga merasa di sana banyak file-file atau program yang sangat berharga bagi kita. Ada yang lain, Bu Imas bagaimana? Mau tanya? Boleh tidak? Kalau saya mengetahui atau boleh diambil oleh saya gitu, yang digenggam oleh Ibu Imas untuk saya, boleh tidak? Atau tidak, nggak apa-apa. Saya rayu, saya bujuk kalau itu berharga tidak mau saya untuk orang lain. Gitu. Berarti itu mau dipegang sendiri saja.
wabarakatuh. Masa ini dan seterusnya sampai kapanpun uang tidak akan bisa dipisahkan dalam hidup. Semua orang dan semua orang mesti tahu bahwa uang itu sangat dibutuhkan oleh semua orang. Terima kasih Bapak. Ya, memang uang sangat penting di dunia ini. Kadang kita juga jangan sampai diambil oleh orang lain. Seperti itu untuk ya Bapak Ibu. Selanjutnya sudah ya ini perubahan paradigma teori kontrol. Fungsi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Contohnya dalam kelas gitu ya. Kadang kita ketika dalam kurikulum merdeka, apalagi sekarang sudah kurikulum merdeka, kita tidak bisa memaksakan kepada siswa untuk bisa A, B, C, itu kita tidak bisa memaksakan. Kita kembali lagi kepada diri sendiri dalam ada fase-fase yang harus diselesaikan, ada yang mana itu kita itu terjadi atau putuskan kembali lagi kepada pihak muridnya. Itu. Ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau budiman adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi ada titik kontrolnya di murid itu sendiri. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Berarti kritik dan merasa berbuat salah kepada murid itu ternyata identitas gagal. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa menjadi pihak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi pikiran kita itu hanya sebatas bahwa kita orang dewasa mampu mengontrol siswa. Padahal itu termasuk identitas yang gagal. Nah, stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, tetapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, tapi seharusnya model berpikir menang. Berarti kita berpikiran positif, tidak dipacok seperti itu ya. Nah yang ini yang akan saya jelaskan, tapi ini dibagi-bagi dalam ada 6 materi. Nanti ada makna disiplin, kemudian teori motivasi. Nah ini ada 5 posisi kontrol. Ada di guru, apakah kita termasuk pendukung, apakah kita termasuk pembuat rasa bersalah, apakah kita termasuk teman atau pemantau, dan juga sebagai manajerial. Mana yang ada pada diri kita sendiri, kita yang bisa menjawabnya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada apa saja dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama, terima kasih saya ucapkan terlebih dahulu ya kepada Ibu Bapak Guru sudah mendukung ada beberapa program ya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, program kita melaksanakan sholat duha. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah mendukung. Kemudian sebelum belajar pun dibiasakan untuk membaca doa. Kemudian mandiri. Dalam kemarin implementasi yang saya telah dapatkan dari budaya positif ini, yaitu siswa kelas 6 dan kelas 5 sudah belajar untuk mandiri mengerjakan tugas, dengan tentunya di awal sebelum kita menerapkan mandiri, kita mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada peserta didik bagaimana tujuan pembelajarannya, apa yang harus dilakukan oleh mereka sehingga mereka dapat belajar dengan mandiri. Kemudian yang ketiga adalah bernalar
kritis. Seperti terlihat pada AKM itu pertanyaan-pertanyaan yang ada pada AKM itu tentunya membutuhkan pemikiran tingkat tinggi atau bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global kita sudah menerapkan upacara bendera. Kemudian dalam setiap kelas sebelum pembelajaran dimulai kita selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu termasuk kepada berkebinekaan global. Meskipun belum kurikulum merdeka untuk kelas 4, tapi ternyata hal ini tuh bisa dimasukkan dan ternyata kita tuh sudah menerapkan meskipun kurikulum 2013 ternyata kalau kita ingat kembali, kalau kita lihat dari profil belajar Pancasila ternyata itu sudah ada dari dulu, tidak hanya sekarang. Kemudian yang bergotong royong selain membersihkan kelas, melaksanakan piket, itu juga termasuk diskusi dalam pembelajaran. Itu ada kegiatan gotong royongnya. Kemudian kreatif, anak-anak di sini kita dalam meningkatkan kreativitasnya, kita tidak boleh memaksakan anak untuk sama dengan produknya sama dengan hasil yang kita inginkan, tetapi mereka membuat produk hasil belajar mereka sesuai dengan imajinasi mereka, seperti itu. Materi selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. 3. Motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini termasuk motivasi eksternal, berarti berasal dari luar. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Berarti itu motivasinya dari dalam diri. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses yang kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah dari guru saja, kemudian modelnya paksaan. Selanjutnya konsekuensi terencana dan disepakati, ada peraturan, ada sanksi. Dibuat oleh guru dan siswa, modelnya stimulus respon. Terakhir restitusi, memperbaiki kesalahan, kolaboratif antara guru dan siswa dalam penyelesaian masalahnya, dan modelnya teori kontrol. Jadi kalau hukuman itu termasuk identitas yang gagal, dan konsekuensi restitusi termasuk identitas yang sukses. Contoh hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman peraturannya adalah kamu harus masuk tepat waktu. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Jadi ditanya kembali kepada siswa. Kalau restitusi, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi solusinya ditanyakan kepada anak langsung, bukan kita yang memberikan solusi. Contoh di sini, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Berarti menyuruh siswa karena terlambat, berarti diberikan sanksi kepada siswa untuk menulis 100 kali di dalam buku. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman juga. Kemudian konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berarti ada peraturannya, ada sanksinya. Ketika kamu mencoret-coret, berarti kamu nanti akan harus mengganti buku teman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK misalnya. Oh sama yang di atas, tetapi di sini khusus untuk pelajaran PJOK. Berarti sudah ada peraturannya di awal. Ya Pak Edi, ada peraturan di awal. Kalau terlambat harus lari. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dihukum oleh penghargaan. Hukuman dan penghargaan
pembelajaran sesungguhnya. Contoh siswa yang senang saat ia membaca, kita kasih penghargaan, baik itu secara kata-kata atau diberi hadiah, itu akan menyebabkan siswa akan ketergantungan dan itu tidak baik. Dihukum oleh penghargaan menurut Al-Fiqh, jadi pengaruh jangka pendek yang jangka panjang itu ketergantungan. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, iri persaingan. Jadi ada persaingan di dalam kelas itu nanti akan menciptakan identitas yang gagal. Penghargaan mengurangi ketepatan menurut riset menjawab tergesa-gesa. Jadi ketika di dalam kelas kata si ibu gurunya, nanti yang tercepat akan dikasih permen atau apa. Nah, kan siswa otomatis akan menjawab tergesa-gesa dan itu hanya dalam jangka pendek. Dihukum oleh penghargaan, masih penghargaan menurunkan kualitas dan kreativitasnya karena mempunyai hak ingin diberi imbalan karena mengharapkan sesuatu. Penghargaan itu menghukum, itu arti sebenarnya kalau kita cermati lagi. Kemudian penghargaan merusak motivasi intrinsik. Nah, restitusi tadi sudah, artinya ciri restitusi untuk belajar dari kesalahan bukan menebus kesalahan, tapi jadi pribadi yang lebih baik. Kedua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan dalam memberikan solusi. Kemudian yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan. 6, cara yang paling baik itu restitusi dari hukuman, konsekuensi, restitusi. 7, fokus pada karakter bukan tindakan. 8, menguatkan karakter setelah belajar dari kesalahan. Fokus pada solusi bukan benar atau salah. Tidak mencari siapa yang salah, tidak mencari siapa yang benar, tapi fokus pada solusi yang akan dicari. 10, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah berbuat kesalahan, mereka akan diterima lagi di dalam kelompok atau di dalam kelasnya. Jadi tidak ada apapun. Materi selanjutnya Bapak Ibu yaitu mengenai keyakinan kelas. Budaya positif ini adalah tujuannya. Jadi kita itu ini peraturan kelas. Berawal dari peraturan kelas, kemudian kita membuat keyakinan kelas. Setelah membuat keyakinan kelas akan tercipta lingkungan yang positif dan akhirnya akan menjadi budaya positif. Jadi kalau sudah budaya tidak perlu diajarkan karena sudah melekat dalam diri sendiri. Jadi tidak harus disuruh. Nah, adapun pengertian keyakinan kelas yaitu keyakinan bersama yang berisi nilai-nilai kebijakan, kemudian dengan sadar dan tanpa paksaan disepakati oleh seluruh anggota kelas, siswa dan guru untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Kenapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Alasannya yang pertama, karena untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang ada di dalam diri seseorang. Yang kedua, karena keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Dulu kan sering terlihat ya dalam kelas itu ada peraturan kelas lebih dari 10. Nah sekarang itu tidak digunakan lagi, kita menggunakan keyakinan kelas. Tujuan keyakinan kelas, dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama-sama, diharapkan siswa tidak lagi terpaksa dan terancam dalam berbuat kebajikan yang sesuai dengan nilai-nilai karakter. Sehingga melalui keyakinan kelas terciptalah budaya positif di kelas dan di sekolah. Ekosistem sekolah itu terdiri dari bapak kepala sekolah, ibu bapak guru, kemudian tenaga pendidik lainnya dan siswa-siswa pokoknya yang ada di lingkungan sekolah. Ini ada yang menurut ibu mana keyakinan kelas dan mana kesepakatan sama saja kesepakatan kelas dan mana peraturan menurut ibu bapak, yang A atau yang B keyakinan kelas? B. Kenapa yang B? Ada yang karena tidak hanya siswa yang dilibatkan, tetapi gurunya juga dilibatkan. Karena keyakinan kelas itu untuk mencapai budaya positif, tidak hanya siswa saja yang harus mengikuti keyakinan kelas, tetapi kita juga sebagai pendidik tentunya harus mengikuti kesepakatan kelas. 100 buat ibu Neng nanti hadiahnya dari Bapak Ibu.
itu peraturan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Itu bentuk dari peraturan kelas. Nah, tetapi ini adalah dasarnya. Untuk membuat keyakinan kelas itu, dasarnya itu membuat peraturan terlebih dahulu. Jadi kita tahu apa yang akan disepakati oleh guru dan murid di kelasnya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi kan tidak boleh bertengkar. Kalau peraturan dilarang, kata-kata itu berada di depan kalimat. Seperti itu biasanya ya kalau peraturan. Paham ibu bapak? Sudah membuat keyakinan kelas? Nanti perlu dicoba. Nah, ini ada peraturan kelas dan ini keyakinan kelas. Kami dalam kemarin modul berapa ya? Ini 2 tentang peraturan selalu 1.2. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini peraturan. Tetapi boleh diberikan keyakinan kelas karena ini tidak ada kata dilarang atau tidak boleh. Ini bentuk keyakinan kelas termasuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Tuh, itu peraturan terlihat dari kalimatnya, dilarang, tidak boleh, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba termasuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu termasuk keselamatan dan keamanan. Ini sering terkecoh kemarin pada modul ini. CGP juga banyak yang salah. Mana termasuk keyakinan kelas, termasuknya tanggung jawab, memilih untuk berkomitmen dan lain sebagainya, masih terkecoh. Jadi keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Berisi nilai-nilai kebijakan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh warga kelas. Berarti kalau semester 1 ini misalkan keyakinan kelasnya ada 5, semester 2 boleh dirubah. Itu bersifat fleksibel, kan menciptakan budaya positif. Kalau sudah 5 tercapai, nanti semester 2 apalagi sih yang akan kita laksanakan agar tercipta budaya positif. Jadi itu boleh berubah-ubah kalau sudah didapat atau sudah terlaksana. Menggunakan kalimat positif, hindari penggunaan kata jangan dan dilarang. Terakhir, keyakinan kelas perlu ditinjau ulang agar tetap relevan. Tuh, terakhir ditinjau ulang, apakah masih relevan, masih digunakan atau boleh diganti. Langkah membuat keyakinan kelas, buka ruang diskusi terbuka, tanyakan kelas impian mereka itu seperti apa. Kita ingin belajar di kelas kan antara guru dan siswa, jangan sampai gurunya yang aktif atau dominan di dalam kelas, tetapi siswa, apa sih yang diinginkan siswa di dalam kelas? Kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk memberi masukan. Pasti anak-anak siswa-siswa selalu berebutan, bu ini. Kemarin juga hasilnya adalah dari siswa, bukan dari kita. Membimbing siswa untuk menyederhanakan beberapa poin untuk diubah menjadi kalimat yang lebih pendek, mengandung nilai universal. Kemudian tinjau ulang kembali, membuat keyakinan kelas dan ditandatangani bersama. Contoh peraturan kelas yang dibuat siswa, contohnya menghargai orang yang sedang berbicara, belajar dengan tekun-tekun atau belajar dengan sungguh-sungguh. Kemarin di kelas 5 belajar dengan sungguh-sungguh. Mengerjakan tugas tepat waktu, ramah kepada teman dan guru, datang tepat waktu, menjaga barang yang ada di kelas atau barang orang lain, menjaga kedamaian dan ketentraman, peduli pada teman. Sehingga keyakinan kelas yang terbentuk dari tadi yang telah dibuat seperti yang peraturan, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan pekerjaan yang telah ditugaskan pada kita dengan tekun. Kami meyakini sangat penting untuk merasa diterima dan saling peduli dengan orang lain. Itu mungkin ibu bapak ada yang mau sharing, kita sharing saja di sini. Ibu Imas, ada dari materi 1, 2, dan 3.
terima kasih atas waktunya. Mungkin yang ingin saya tanyakan tadi kan itu ada hubungan antara peraturan dengan keyakinan kelas gitu ya. Nah ini kalau peraturan itu kan banyak menggunakan kata dilarang atau misalnya kita menginstruksikan secara paksa. Tapi misalnya contoh kalau begini, misalnya ya, kalau kita kan udah terbiasa buanglah sampah pada tempatnya, tapi ternyata anak-anak masih banyak yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Ini kan usulan ya, seri kan. Gimana kalau kata-katanya diganti dengan terima kasih telah membuang sampah pada tempatnya. Nah ini hanya masukan saja gitu ya. Apakah kata-kata itu termasuk kepada peraturan atau anjuran seperti itu kepada kesepakatan kelas gitu. Kalau misalnya kata-kata dijadikan lebih halus dan sehingga bisa lebih menyentuh kepada perasaan siswa sehingga peraturan itu bisa lebih terrealisasi dengan baik. Itu aja mungkin usulan atau saran bagaimana. Ya, terima kasih Bu Ina. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kata-kata yang digunakan dalam membuat peraturan kelas itu lebih ke arah yang positif. Jangan menggunakan dilarang, tidak boleh, itu hal yang negatif gitu ya. Nah, kita menggunakan kata-kata yang positif seperti yang Ibu Imas katakan barusan, terima kasih sudah membuang sampah pada sampahnya. Itu bisa termasuk dalam keyakinan kelas. Atau kita nanti di itu lagi kalimatnya supaya lebih keyakinan kelas, tapi itu sebagai bahan dasar bisa dijadikan sebagai keyakinan kelas karena kalimatnya sudah positif seperti itu mungkin ya Bu. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua cita dan kasih sayang, 3 kebebasan, 4 kesenangan, dan 5 kekuasaan. Kebutuhan untuk bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Dalam kelas juga atau di lingkungan sekolah kita semuanya memiliki survive masing-masing, gitu ya. Cara beradaptasi mereka, bagaimana cara mereka bisa diterima di kelasnya, bagaimana cara kita diterima di dalam kantor atau di sekolah, itu kita harus punya gitu dari dalam diri sendiri. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Siswa-siswi sekolah itu mereka membutuhkan cinta dan kasih sayang dari seorang guru, termasuk kita guru. Kita membutuhkan kebutuhan dasar, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya kebutuhan kebebasan. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Untuk bebas adalah kebutuhan akan memandirikan atau memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dalam implementasi di kelas, kita memberikan kebebasan kepada siswa. Itu pun perlu gitu. Untuk apa sih Bu? Untuk memberikan kebebasan kepada siswa. Misalnya dalam pembelajaran, tidak harus semuanya materi disampaikan pada saat itu sama dengan apa yang ada dalam buku atau LKS. Tapi mereka punya kelelahan tersendiri. Jadi berikan mereka ice speaking atau apapun yang bersifat bebas. Sekarang Bu, saya kan kalau anak-anak di kelas itu bosan, gambar masuk gitu nyambungnya. Nah, itu berikan mereka kebebasan itu untuk merefresh otak mereka. Jadi kita jangan membebani mereka materi yang sangat banyak. Kemudian kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi kesenangan siswa dalam kelas itu mereka beragam, unik sekali. Ada yang gaya belajarnya mereka fokus terhadap guru, ada juga mereka sambil bermain, tetapi mereka tahu sedang belajar dan masuk ke dalam pikiran mereka. Nah, kita tidak usah di dalam kelas duduk kamu, diam kamu. Tidak, itu tidak boleh. Itu identitas yang gagal. Kita bersama mereka, tetapi mereka juga harus menghormati kita. Ada batasannya. Tidak
enggak, tapi kita punya kadar tertentu dalam memberikan kebebasan atau kesenangan kepada peserta didik. Kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan keterampilan kita didengarkan, memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Jadi di dalam kelas juga kita harus menghargai peserta didik dengan keberagamannya. Kemudian menghormati gaya belajar mereka juga, keinginan mereka, kebebasan mereka juga. Itu kebutuhan dasar manusia ada 5. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Sekarang renungkan Bapak Ibu guru, ini ada 5 posisi kontrol. Manakah yang menurut Ibu Bapak guru, oh itu posisi kontrol saya ada di sini? Yang pertama, apakah sebagai penghukum? Yang kedua, apakah pembuat merasa bersalah? Yang ketiga, apakah kita bersikap seperti teman kepada peserta didik? Yang keempat, pemantau atau monitor. Yang kelima, manajer. Itu yang terakhir. Ini penghukum. Guru penghukum itu identitas gagal, kontrolnya dari luar. Itu secara tiba-tiba. Seperti tadi yang telah dijelaskan, kalau hukuman itu bersifat tiba-tiba. Kita kan tidak tahu, anak berantem kita langsung apa? Langsung meledak, ya refleks. Itu kamu bisa menyalahkan anak tersebut. Itu kontrol dari luar juga. Kemudian motivasi untuk menghindari hukuman, itu yang didapatkan anak. Indikatornya, guru di sini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Tidak ada guru itu dalam dunia saya, pokoknya di luar dia mau ya, seperti itu. Kemudian yang terjadi pada anak, mengulangi kesalahan lagi, mengulangi lagi. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, seperti itu anggapan mereka. Kemudian memberontak, menyalahkan orang lain berbohong. Si A, udah namanya tiap paling abi. Nah, itu kebiasaan anak seperti itu ketika mendapatkan hukuman. Yang kedua, pembuat merasa bersalah, identitasnya gagal, sama kontrol dari luar, motivasi untuk menghindari hukuman. Indikatornya, guru berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu mengerjakan PR. Ibu kecewa sama kamu, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Itu membuat rasa bersalah. Si anak, ibu maafkan, saya ngantuk, saya tidak bisa. Itu membuat rasa bersalah. Hilang beli ya, kata-kata itu selalu keluar dari mulut siswa. Itu aneh ya tadi. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ibu stres, bukan melakukan, jadi nyalahkan bunda. Murid mengatakan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian anaknya, mereka akan merasa rendah diri karena sudah disalahkan oleh guru. Kemudian maafkan saya, akan terjadi permintaan maaf yang berulang-ulang. Kemudian menyembunyikan atau menyangka atau berbohong. Bu, kamar tuh ayo PR. Itu menyangka atau berbohong. Ya sih ibu masih yang PR kan abi dan emut abi mah bu. Nah, itu akan menjadi seperti itu. Sudah paham ya? Yang penghukum dan membuat rasa bersalah. Kemudian ini posisi teman, dan saya menyadari 60% saya bersikap teman kepada siswa kelas 5, dan itu ternyata salah. Bapak guru kita itu ini maksudnya bukan salah sih, ini 50-50 mungkin ya ibu, ada benarnya ada salahnya. Apalagi kalau mengajar di kelas tinggi itu kita tidak boleh sampai melukai hati mereka, karena mereka sudah bisa menangkap kalau nanti untuk kedepannya akan terngiang-ngiang, saya dikata-katai kasar sama ibu sampai nanti saya akan teringat.
tidak indah atau sakit hati sampai terngiang-ngiang sampai sekarang. Itu kami mempresentasikannya satu-satu pada saat itu. Jadi jangan sampai kita juga memberikan bekas luka kepada anak didik kita. Seperti itu. Kalau teman identitasnya berhasil, sukses, tapi menurut saya 50-50 karena ada baiknya ada tidaknya. Kontrolnya dari luar, motivasi untuk mendapatkan imbalan hadiah dan ketergantungan pada orang lain. Kalau tidak ada ibu saya tidak mau belajar. Ingin sama guru ini. Ada, sama juga sama. Kelas 5 nanti ingin sama ibu Ai, seperti itulah anak-anak. Kemudian katanya guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalimat yang biasa digunakan dalam indikator sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu kamu. Ingat tidak, kamu kemarin ibu kasih nilai 100 karena telah membantu ibu. Nah, itu kalimat yang digunakan sebagai posisinya kita teman. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Anak-anak, tapi indikatornya atau indikasinya, anak-anak akan menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Saya pikir bapak ibu sama saya ternyata begitu ketergantungan. Yang keempat, pemantau atau monitor. Identitasnya berhasil atau sukses. Kontrol dari luar, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau hadiah, ketergantungan pada orang lain. Indikatornya menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Anaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk berlaku. Berapa banyak kita yang saya harus peroleh, Bu? Mereka akan bertanya seperti itu ketika kita menggunakan penghargaan berbentuk bintang. Berapa halaman yang harus saya tulis? Menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau pemantau ini kita pengawas, kita posisinya sebagai pengawas di kelas. Nah, yang terakhir ini ada manajer yang seharusnya kita akan harus bersikap seperti itu kepada murid. Identitasnya ini berhasil, kontrol diri, menghargai diri sendiri. Indikatornya, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Anak-anak mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan dan menguatkan pribadi. Baik, Ibu Bapak, saya ingin bertanya kepada Ibu Bapak, dari 5 posisi kontrol itu, mana yang biasa Ibu Bapak anggap ya saya? Ibu Eci, yang mana dari kelima ini? Ibu yang paling dominan selama ini selama itu. Apakah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pemantau. Itu kok Edi. Terus terang untuk masalah ini Bapak dari memang udah sedikit ada perubahan. Kalau dulu memang boleh dikatakan diktator kan. Karena apa? Mungkin karena Bapak masih dulu udah senior itu masih imbas sama guru dulu gitu ya. Terus terang dulu. Tapi sini gitu kan. Kadang-kadang suka tadi kan riset dulu di kita bagaimana cara kita berkata. Jadi sampai saat ini belum bisa mengakui mana karakter Bapak sebagai penilai di sini atau sebagai mendidik anak sebagai kontrol kepada anak didik ya. Terus terang karena Bapak udah lama
HP-nya adalah diktator ya, kadang-kadang sampai lempar, hapus apa saja itu. Jadi, tapi kesini-sini kan apalagi melihat paparan ini, Bapak sangat optimis lah kalau pembelajarannya dikuasai kuat. Adik-adik Bapak, anak Bapak yang mau berangkat dari sekarang, insya Allah. Karena dulu kan seperti peraturan tadi ya, peraturan rata-rata diktator kan, peraturan anak hukuman lah kebanyakan. Jadi kalau melihat sekarang kan, jadi perubahan dalam kurikulum Merdeka ini betul. Jadi merubah anaknya harus dari dalamnya, bukan dari dipaksa dari luar gitu. Itu sementara dari teman-teman. Terima kasih Bapak ini semuanya. Ada yang saya posisi kontrolnya ini ada bagus mau posisi kontrolnya berada di posisi Sekarang Sekarang. Pasti saya juga pas belajar seperti ini, saya langsung teman ini mas sudah kan nggak apa-apa, belum bisa jadi. Mungkin kalau dari saya posisi korbannya lebih ke teman ya. Banget sih kadang. Sampai leken. Ini kayak apa ya? Kita itu ke murid itu kayak sebaya. Jadi Iya. lebih dekat ke murid. ya. Terima kasih karena tidak bisa dipungkiri kelas kita dan kelas 6 memposisikan diri kita itu sebagai teman. Tidak bisa kita pungkiri atau apapun. Posisi teman itu serasa sudah enak di antara guru dengan murid gitu. Tapi ada batasnya, kita juga bisa mengontrol diri karena yang bisa mengontrol kan diri sendiri seperti itu. Ini kan drama dibuat, berarti drama itu dibuat. Ketika saya belajar ini saya menemukan anak yang tidak mau menggambar. Tapi ini kenyataannya terjadi pada anak namanya Reva tapi diperankan oleh Restu karena dia malu-malu dalam melakukan dramanya. Ini saya melaksanakan pembelajaran setelah pasca pras. Jadi ingin siswa itu menggambar di kelas sesuai dengan contoh yang dibawa oleh guru. Sebetulnya kita tidak boleh ini harus seperti ini, tetapi kita memberikan kebebasan kepada siswa ingin menggambar apa. Kalau kita ingin mencari bakat siswa, ini kesalahan saya di sini. Walaupun tidak ada suaranya, mohon dari hati ke hati dipahami. Bapak Ibu yang saya hormati, ini materi terakhir. Segitiga restitusi tadi sudah dijelaskan. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini bukan menanyakan nama kamu siapa, bukan itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Di kelas, ibu bapak guru pasti menemukan suatu kasus atau permasalahan, betul tidak? Setiap hari pasti ada masalah, ada yang berantem, ada yang tidak mau belajar, beragam pokoknya keunikan siswa termasuk kelas 1 kebanyakan tidak mau belajar, capek campur kelas 2 ya, kelas 2 permasalahannya dalam pembelajaran seperti itu. Apa sih mengidentifikasi menstabilkan identitas? Di sini cara untuk mengetahui bagaimana cara menstabilkan identitas dengan menggunakan kalimat seperti ini. Ketika ada suatu permasalahan, misalkan berantem dulunya di sekolah, berbuat salah itu tidak apa-apa, lembut. Jadi kata-kata yang kita gunakan lembut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah melakukan hal seperti itu wajar. Pertanyaan yang kita berikan, bukan pernyataan yang kita berikan itu lembut dan bersifat positif. Tidak ada manusia yang sempurna.
kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman baik buat dirimu sendiri? Kan ketika mereka gelut atau berantem, kita tanya seperti ini, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Otomatis siswa, tidak Bu, saya hilang atau saya sakit hati sama anak itu, seperti itu. Jadi kita menstabilkan dulu identitasnya. Jadi istilah nama meredakan anak tersebut agar amarahnya tidak meluap-luap ketika sedang bertengkar dengan temannya. Selanjutnya yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kalimat yang bisa kita lontarkan. Jadi kita itu agar siswa itu, oh saya salah gitu. Jadi tidak kita secara langsung kamu yang salah, tidak. Tapi kita gunakan kata-kata yang validasi tindakan merasa bersalah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan temannya berdarah, kita gunakan kalimat padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kita berikan alat apa saja, nih gunakan ini alat ini agar kamu bisa lebih menyakiti teman kamu. Padahal itu kalimatnya kita tuh marah, tapi dengan menggunakan kalimat itu mereka tidak merasa terlalu dipojokkan. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ketika berantem, otomatis kan ada yang satu mempertahankan diri, yang lainnya menyalahkan. Jadi Bu, saya tadi tujuannya untuk membela diri. Jadi gunakan kalimat ini. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Oh boleh kamu memukul dia, tetapi kamu harus tanggung jawab. Bisa, nah, seperti itu mungkin menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir, kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi kalau kita menanyakan ini, jawaban siswa, iya Bu, saya temannya, saya seharusnya tidak melakukan itu. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Nah, kembali lagi menanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Coba kamu pengennya kelas ini seperti apa? Apakah selalu berantem, selalu ribet? So, inginnya apa? Tanya kepada siswa. Itu tindakan atau langkah terakhir. Kamu mau jadi orang seperti apa? Atau sekarang solusinya kamu mau bagaimana? Itu menanyakan keyakinan. Contoh di sini ada beberapa menit lagi ya. Di sini ada kasus, silakan sih ini dulu. Ini sih drama yang dilaksanakan di kelas saya. Karena ini langkah-langkah ini ya, gak apa-apa. Ini lihat ininya saja. Kalau saya yang akan membayangkan kepada satu-satu itu, ini kan drama dibuat, berarti drama itu dibuat. Ketika saya belajar ini, saya menemukan anak yang tidak mau menggambar. Tapi ini kenyataannya terjadi pada anak namanya Reva, tapi diperankan oleh Restu karena dia malu-malu dalam melakukan dramanya. Ini saya melaksanakan pembelajaran setelah pasca pras. Jadi ingin siswa itu menggambar di kelas sesuai dengan contoh yang dibawa oleh guru. Sebetulnya kita tidak boleh ini harus seperti ini, tetapi kita memberikan kebebasan kepada siswa ingin menggambar apa. Kalau kita ingin ya mencari bakat siswa, ini kesalahan saya di sini. Walaupun tidak ada suaranya, mohon dari hati ke hati dipahami.
beliau sedang berjalan. Pak Joko, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak, dengan wajah sedih. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya Pak, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah? Mario, iya, Pak Joko. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya bermain lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak, kata Mario dan Adi. Pak Joko, ya baik, bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Ya Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Kata Mario dan Adi, iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Nah ini tahap 3, sudah tahap 3 yang tadi identitasnya bapaknya melihat anak-anaknya dan bertanya apa yang terjadi, masalah yang terjadi. Kemudian merasa bersalahnya itu kepada bapak Ibu Dina telah melempar makanan. Nah ini langkah ketiga yaitu bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Berarti ini mau mencari solusi. Kita harus bersikap baik satu sama lain. Itu salah satu keyakinan kelas yang akan dibuat oleh siswa dan guru. Kemudian kata Adi, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Itu keyakinan kelas. Nanti menanyakan keyakinan kelas. Pak Joko, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah kalian melakukan itu karena kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Itu tidak, Pak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Ya Pak. Nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas. Kita besok lihat ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik. Menurut Bapak Ibu itu termasuk positif kontrol yang mana? Ada yang mau menjawab? Boleh? Gak apa-apa, kita sharing saja karena kita juga belajar. Ada yang mau Ibu Rita? Menurut Ibu Rita itu posisi kontrolnya Pak Joko itu berada di mana gitu? Posisi kontrolnya diterapkan. Bebas selalu mencoba. Tadi Bapak melihat. Jadi dia tidak secara langsung memberikan itu, tapi dia posisi Bapak Joko ini melihat kejadian yang dilakukan oleh peserta didiknya. Mungkin itu Bapak Ibu Guru apakah cukup atau ada penasaran? Saya belum mengerti dalam hal ini gitu. Boleh bertanya. Ada main obati. Ya mungkin nanti kita akan diskusi lagi. Kalau ada yang masih kurang paham tentang budaya positif ini, kita bisa sharing. Dan ini ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita Bapak Ibu yang rasanya saya itu merasa berat ketika menghadapi tugas-tugas PGP, tetapi setelah dilaksanakan kita itu tidak sendiri. Kita memiliki banyak teman, meskipun saya satu kelas itu ketika Zoom bersama dengan dari Kabupaten Purwakarta. Bapak fasilitatornya juga bukan dari Sumedang, tetapi dari Kuningan. Banyak ilmu yang saya dapat dan juga melatih banyak yang kita
jadi agak berani gitu. Itu mungkin kita dilatih untuk kepemimpinan. Kemudian dalam CGP juga ada beberapa sesi dalam 2 minggu kita itu melakukan satu anak dari mobil. Jadi 1.1 2 minggu, 1.2 2 minggu. Ada diskusi, ada sharing-sharingnya juga. Itu jangan pikir ini terlalu berat gitu. Kita tidak sendiri. Bapak kepala sekolah dan ibu lainnya juga alhamdulillah saya mendukung dan itu meringankan pekerjaan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya, atas partisipasinya. Saya tutup kita bersama mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai tanggapan Ibu Neng ketika saya melaksanakan diseminasi aksi nyata budaya positif kepada rekan-rekan guru dan Bapak Kepala Sekolah. Tanggapan saya terhadap aksi nyata diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu sudah terlihat baik dan ada kemajuan dari materi sebelumnya. Dilihat dari cara penyampaian materi, lalu penggunaan media yang Ibu gunakan, lalu hubungan antara media dengan pelaksanaan sudah baik, dan cara penyampaian yang sangat lugas dan konsisten. Dan semoga untuk kedepannya Ibu Yulia lebih baik lagi dan semakin sukses dalam menyebarkan pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jatuh Romi Al-Mutakin, kelas 5 SD, SDN Cibodas 1. Penerapan budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Yulia merasa diri saya aman dan nyaman saat belajar. Di kelas kami membuat keyakinan kelas yang isinya belajar dengan sungguh-sungguh, saling menghargai dan menghormati, peduli saling menyayangi sesama teman, menyimpan barang di tempatnya, selalu bersih dan nyaman. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Yulia, semoga kelas kami aman dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.